Saya Regina Ratuan dengan NIM 1803110464. Saat ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul tentang strategi pemasaran hidroponik di urban farming hidroponik Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dosen pembimbing Insinyur Audrey Julia Maria Mawikere MSI dan Dr. Insinyur Leonardus Riki Rengkung ME. Dan dosen pengampu Dr. Shirley Yokom SP MSI. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama 1.1 latar belakang. Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan besar terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi ini mendorong pemerintah maupun masyarakat di kawasan perkotaan harus mulai mencoba memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Saat ini usaha bidang pertanian telah berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi pemasaran dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita masuk pada 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu strategi apa yang tepat untuk pemasaran hidroponik. 1.3 tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui strategi apa yang tepat dalam pemasaran hidroponik. Selanjutnya 1.4 yaitu manfaat penulisan untuk menambah pengetahuan tentang strategi pemasaran hidroponik khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca serta dijadikan referensi bagi penelitian ilmiah. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 strategi. Terdapat beberapa macam pengertian strategi dari para ahli. Menurut Maurus dalam Umar 2001, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi diserta penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dari beberapa definisi di atas tentang strategi, penulis memahami bahwa definisi strategi adalah upaya dalam menentukan rencana dari harapan pelanggan yang berfokus pada tujuan jangka panjang agar tujuan bisa tercapai. 2.2 pemasaran. Menurut Kotler 2007, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kita masuk pada 2.2.1 proses pemasaran. Proses pemasaran merupakan tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen. Menurut Budiarto dan Teguh 1993. Proses pemasaran terdiri dari 4P, yaitu yang pertama ada product, price, place, dan promotion. Kita masuk pada 2.2 tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan serta nantinya produk yang kita ciptakan sesuai dengan keinginan pelanggan dan memiliki tingkat jual tinggi. 2.2.3 fungsi pemasaran. Menurut Hutauruk 2003, fungsi pemasaran adalah suatu aktivitas yang penting yang dispesialisasi dan dilaksanakan dalam bidang pemasaran. Fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi pertukaran, yaitu pembelian atau buying dan penjualan atau selling. Yang kedua, fungsi pengadaan secara fisik, yaitu pengangkutan atau transportasi dan penyimpanan atau storage. Yang ketiga yaitu fungsi pembelian jasa-jasa, yaitu pemodalan, risiko, standarisasi, dan informasi pasar atau marketing information. Kita masuk pada 2.3 strategi pemasaran. Menurut Mandasari 2019, strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas tentang strategi pemasaran, penulis memahami bahwa strategi pemasaran adalah rencana perusahaan untuk digunakan dengan tujuan tercapainya suatu pemasaran. Kita masuk pada 2.4 hidroponik.
Menurut Trisnawati dan Setiawan 2005, hidroponik memiliki pengertian secara bebas, yaitu teknik bercocok tanam dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, atau dalam pengertian sehari-hari bercocok tanam tanpa tanah. Kita masuk pada 2.5, pemasaran produk hidroponik. Menurut Darmawan 2017, pemasaran produk hidroponik sayuran hidroponik tidak dapat langsung dipasarkan seperti sayuran-sayuran pada umumnya yang dijual di pasar tradisional. Sebelum dipasarkan dan menunggu proses distribusi, maka sayuran hidroponik ini disimpan dalam suhu ruangan dulu karena produk cepat rusak atau layu, dan jalur pemasaran hidroponik dimulai dari petani hidroponik, kemudian dijual ke perantara atau distributor seperti market, dan terakhir dibeli oleh konsumen. Distributor inilah yang mempunyai kontak kerjasama dengan pengusaha hidroponik. 2.6 strategi pemasaran hidroponik. Dalam pengertian-pengertian yang ada tentang strategi pemasaran hidroponik dan strategi pemasaran, penulis memahami bahwa strategi pemasaran hidroponik adalah upaya dalam menentukan rencana kegiatan perusahaan untuk menawarkan sayuran hidroponik dengan tujuan tercapainya suatu pemasaran. Strategi pemasaran hidroponik dapat diterapkan dengan 4P, yaitu yang pertama, produk. Strategi pemasaran yang tepat dalam strategi pemasaran hidroponik yaitu memproduksi sayuran yang banyak diminati oleh konsumen. Yang kedua, price atau harga. Strategi pemasaran yang tepat dalam strategi pemasaran hidroponik yaitu memberikan harga yang bersaing. Yang ketiga ada place atau tempat saluran distribusi. Strategi pemasaran yang tepat untuk strategi pemasaran hidroponik yaitu dalam hal distribusi dapat melakukan pendistribusian ke swalayan-swalayan. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Strategi pemasaran yang tepat untuk strategi pemasaran hidroponik yaitu melakukan promosi kepada swalayan-swalayan dan melakukan promosi melalui media online. Kita masuk pada bab 3, metodologi penelitian. 3.1 lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi pada urban farming hidroponik Manado di Jalan Pulau Bali, Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan November 2021. 3.2 metode pengambilan sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh atau sensus. Yang 3.3 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh dari studi lapangan atau observasi dengan wawancara serta langsung responden dengan bantuan daftar pertanyaan atau kuesioner dan studi pustaka. 3.4 konsep pengukuran variabel. Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah yang pertama identitas responden dan yang kedua adalah variabel pokok. 3.5 analisis data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman. Kita masuk pada 3.6 rencana pelaksanaan kegiatan. Dalam tabel 1 ini ada rencana pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pada skripsi. Selanjutnya kita masuk pada 3.7 rencana anggaran. Dalam tabel 2 ini rencana anggaran kegiatan dengan jumlah anggaran jumlah Rp12.365.000. Kita masuk pada 3.8 organisasi penelitian. Nama Regina Novencia Putri Ratuan dengan NIM 1803110464 dengan dosen pembimbing, dosen ketua Insinyur Audrey JM Mawi Kere MSI dan anggota
Dr. Insinyur Leonardus Riki Rengkung. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata.